Yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Sekda dan juga jajaran, Ketua Parsada Provinsi Bali, kawan-kawan media, izinkan saya menyampaikan siang hari ini kami mengadakan jumpa pers berkenaan dengan perkembangan penanganan COVID-19 yang diinisiasi oleh Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam agar penanganan COVID-19 di Provinsi Bali ini semakin dapat kita kelola dengan baik. Saya perlu menyampaikan beberapa poin yang sifatnya merupakan pemantapan dan penegasan mengenai percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali sesuai dengan arahan gugus tugas pusat. Pertama, saya menyampaikan perkembangan pasien COVID-19 sampai tanggal 19 April 2020. Saya kira kemarin sebenarnya sudah diumumkan oleh Bapak Ketua Harian mengenai pasien COVID-19 tanggal 19 April 2020 kemarin. Tapi saya perlu menyinggung kembali untuk mengingatkan kita semua. Pertama, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan sampai kemarin adalah sebanyak 360 orang. Jumlah yang positif itu sebanyak 135 orang, terdiri dari warga negara asing 8 orang, warga negara Indonesia sebanyak 127 orang. Dari 127 orang ini sumbernya adalah PMI atau ABK asal Bali sebanyak 86 orang, 64%. Kemudian juga orang yang terjangkit di daerah luar Bali sebanyak 16 orang atau sekitar 12%. Dan terjangkit di Bali transmisi lokal sebenarnya juga terkait dengan ABK dan juga pasien terjangkit di daerah luar Bali totalnya sebanyak 25 orang atau 18%. Dari pasien COVID-19 ini yang sudah dirawat, sembuh sebanyak 38 orang, 4 warga negara Indonesia dan 34 warga negara Indonesia. Yang 4 warga negara asing, 34 warga negara Indonesia. Total yang sembuh 28%. Yang meninggal sebanyak 3 orang, 2%, yaitu 2 orang warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. Saya mengikuti perkembangan yang dirawat ini, pasien yang dirawat ini dari laporan Direktur Utama Rumah Sakit Udayana, Sanglah, Rumah Sakit Bali Mandara dan juga Rumah Sakit Umum Daerah. Itu secara umum pasiennya dalam kondisi baik. Jumlah pasien yang masih dirawat sekarang ini sebanyak 94 orang atau 70%. Saya perlu menyampaikan bahwa penambahan pasien positif ini sebagian besar dari PMI atau ABK sebanyak 86 orang, terus meningkat, dan terjangkit di daerah Bali itu 16 orang, 12%. Dan terjangkit di Bali sebanyak 25 orang atau 18%. Sampai tanggal 19 April 2020, jumlah PMI atau ABK yang sudah datang ke Bali sebanyak 10.684 orang. Para PMI atau ABK ini adalah warga Bali yang kembali karena dipulangkan oleh perusahaan di negara tempat mereka bekerja. Mereka itu sejatinya adalah penyumbang devisa yang besar bagi Bali dan Indonesia. Kemudian saya perlu menyampaikan bahwa kedatangan para PMI di bandara
prosedur pemeriksaan sangat ketat, meliputi pemeriksaan sertifikat kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, dan rapid test yang dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Dalam penanganan PMI atau ABK telah diatur pembagian tugas, yaitu pasien yang positif ditangani oleh gugus tugas pemerintah Provinsi Bali, sedangkan pasien yang negatif ditangani oleh gugus tugas pemerintah kabupaten kota. Para PMI atau ABK yang positif dirawat di rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan para PMI atau ABK negatif dikarantina di hotel atau fasilitas lain yang ditentukan oleh gugus tugas kabupaten kota. Tempat karantina dijaga ketat oleh aparat keamanan. Para PMI dan ABK juga harus tertib dan disiplin mengikuti protokol kesehatan, tidak boleh keluar kamar. Selanjutnya, berkenaan dengan poin tersebut, sehubungan dengan hal tersebut di atas, Gubernur Bali bersama Majelis Desa Adat dan Parisada Hindu dan Indonesia Provinsi Bali telah mengeluarkan seruan kepada seluruh komponen masyarakat Bali untuk menerima tempat karantina bagi para PMI tersebut dengan tidak melakukan gerakan penolakan dengan alasan apapun juga. Marilah kita kedepankan nilai-nilai kemanusiaan, sikap sopan santun, menyambut budaya, paras paruh, dan membangun kebersamaan dengan rasa suka duka sesama semeton Bali sesuai nilai-nilai budaya Bali. Keenam, gugus tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini tengah bekerja keras melakukan percepatan penanganan COVID-19 dengan menyiapkan berbagai upaya dan fasilitas kesehatan yang diperlukan agar COVID-19 segera berakhir. 7. Kami kembali mengingatkan agar masyarakat mengikuti himbauan dan instruksi yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu agar tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan membatasi aktivitas keluar rumah serta membatasi interaksi dengan masyarakat yang melibatkan banyak orang. Bila ada kepentingan mendesak harus keluar rumah, maka harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengikuti perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. 8. Kami menyerukan kepada masyarakat Bali agar selalu mengikuti informasi yang resmi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dengan tidak mudah mempercayai berita bohong atau hoax, tidak mudah terprovokasi oleh siapapun juga yang tidak bertanggung jawab. 9. Kami mengajak seluruh komponen masyarakat Bali, pemerintah kabupaten kota, desa adat, dan desa atau kelurahan agar terus menjaga suasana yang kondusif dan aman bagi Bali sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan dengan baik, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. 10. Bahwa penanganan COVID-19 yang sedang dilaksanakan oleh negara merupakan situasi dalam status tanggap darurat dan bencana nasional bukan alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan disiplin. Dalam status demikian, negara berhak mengatur dengan tegas warganya agar tertib dan disiplin mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Bagi warga yang tidak tertib, tidak disiplin, dan atau melanggar ketentuan, maka aparat negara akan bertindak secara tegas. 11. Sejak COVID-19 muncul di Bali, penanganan telah dilakukan secara terpola dan terarah dengan cukup baik berkat adanya sinergi dan kerjasama antara gubernur, kapolda, dan pangdam serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah Bali, karena sama-sama terpanggil dalam melaksanakan tugas untuk kemanusiaan dan untuk rakyat
mengapresiasi dan menghargai semua pihak yang telah menunjukkan komitmen dan upayanya secara nyata dalam bergotong royong menangani COVID-19. Marilah terus bekerja keras dengan terus meningkatkan solidaritas, kohesi sosial, kebersamaan, dan gotong royong agar COVID-19 di Provinsi Bali segera berakhir. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan poin-poin yang saya sampaikan ini telah saya diskusikan sejak tadi pagi bersama Bapak Kapolda dan juga Bapak Pangdam. Karena itu inilah yang sangat penting perlu disampaikan kepada seluruh komponen masyarakat di Bali agar semua yang kita rencanakan dan kita jalankan sebagai tugas dari pemerintah pusat di Provinsi Bali ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara bersama-sama. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum.